Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan nama Saya Jonathan. saya Johan. Saya Caca, saya Rivina, saya Helga, saya Rosalia, saya Regita. Halo semuanya, aku Helga. Di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian gelombang stasioner. Sebelum masuk ke pengertian gelombang stasioner, aku akan lebih menjelaskan apa itu gelombang. Nah, pernahkah kalian sewaktu kecil bermain permainan lompat tali? Itu adalah salah satu contoh gelombang yang ada di sekitar kita. Jadi, apa sih itu gelombang? Gelombang itu adalah suatu getaran yang merambat dari suatu titik ke titik lainnya melalui suatu media atau ruang hampa. Nah, kenapa lompat tali itu bisa termasuk dalam gelombang? Itu karena terdapat gelombang datang dan gelombang pantul, seperti pada gambar di sebelah saya. Jadi, gelombang stasioner itu terbentuk dari perpaduan gelombang datang dan gelombang pantul yang memiliki amplitudo dan frekuensi, namun arah rambatnya berlawanan. Seperti pada di gambar, saya bisa menjelaskan bahwa gelombang datang itu terbentuk menjadi seperti bukit, lalu gelombang pantul itu seperti lembah. Oke, kali ini saya akan menjelaskan gelombang stasioner dengan ujung terikat. Gelombang stasioner dengan ujung terikat terjadi ketika gelombang datang dan gelombang pantul berada pada fase yang berbeda. Fase yang berbeda itu menghasilkan karakteristik khusus pada gelombang stasioner ini. Pada ujung terikat, gelombang pantul bergerak dari simpangan minimum ke simpangan maksimum. Itu berarti bahwa di ujung yang terikat, gelombang datang menciptakan simpangan maksimum dan gelombang pantul menciptakan simpangan yang minimum. Selain itu, letak simpul pada gelombang stasioner dengan ujung terikat terletak pada 1/4 dan 3/4 dari panjang gelombang dari ujung yang terikat. Letak perutnya itu terletak pada setengah dari panjang gelombang dari ujung yang terikat. Fenomena ini menciptakan pola yang berbeda dalam gelombang stasioner dibandingkan dengan yang memiliki ujung bebas. Contoh dari gelombang stasioner dengan ujung terikat itu adalah sebuah olahraga di gym, itu namanya battling ropes, dan contohnya juga adalah senar gitar. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, saya Regita. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang stasioner ujung bebas adalah ketika ujung dari media yang digunakan untuk merambatkan gelombang bebas dan tidak terikat. Contoh gelombang stasioner ujung bebas adalah gelombang di tali yang satu ujungnya diikat pada suatu benda yang ujungnya yang lain digantung bebas. Ketika gelombang bergerak, gelombang pantul akan terjadi pada ujung tali yang digantung bebas, sehingga terbentuklah simpul dan perut. Gelombang ini juga memiliki panjang gelombang yang tertentu yang bergantung pada sepanjang tali. Gelombang stasioner ujung bebas sering ditemukan pada instrumen musik seperti biola dan gitar. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Kezia Putri Andeva Debar. Di sini saya akan menjelaskan tentang interferensi gelombang. Interferensi gelombang adalah fenomena di mana ada dua atau lebih gelombang bertemu dan saling berinteraksi, menciptakan pola interferensi yang dapat menghasilkan penambahan atau pembatalan amplitudo gelombang tersebut. Interferensi terjadi ketika gelombang-gelombang tersebut berinterferensi konstruktif, menghasilkan amplitudo yang lebih besar, atau destruktif, menghasilkan amplitudo yang lebih kecil. Ini adalah konsep dasar dalam fisika gelombang dan dapat diamati dalam berbagai konteks, seperti gelombang suara, gelombang air, atau bahkan gelombang cahaya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Hai semua, perkenalkan nama saya Rosalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan gelombang stasioner. Apa sih bentuk persamaan gelombang stasioner? Persamaan gelombang stasioner biasanya dapat dinyatakan dalam bentuk Y dalam kurung X, T sama dengan asin dalam kurung kappa X dikurang omega T ditambah Pi, di mana A adalah amplitudo, K adalah bilangan gelombang, omega adalah frekuensi sudut, X adalah posisi, T adalah waktu, dan Pi adalah pergeseran fase.
Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Kecepatan rambat gelombang pada sebuah dawai dapat dihitung menggunakan rumus pi sama dengan akar T per mu, di mana pi adalah kecepatan rambat gelombang, T adalah tegangan pada dawai, dan mu adalah massa linear dari dawai. Rumus ini didasarkan pada prinsip bahwa kecepatan gelombang dalam suatu medium tergantung pada sifat-sifat elastisitas dan kepadatan dari medium tersebut. Tegangan T mengukur elastisitas dawai, sementara mu adalah kepadatan massa linear. Dalam dawai yang merupakan massa persatuan panjang, dalam konteks ini dawai dirumuskan memiliki distribusi massa linear yang seragam untuk mempermudah perhitungan. Namun penting untuk dicatat bahwa jika dawai memiliki distribusi massa yang seragam, perhitungan kecepatan rambat gelombang dapat menjadi lebih kompleks. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan contoh soal gelombang stasioner ujung terikat. Contoh soalnya adalah nih. Sepotong senar yang panjangnya 5 meter, salah satu ujungnya terikat kuat sedangkan ujung yang lainnya dapat digerakkan secara kontinu dengan amplitudo 10 cm dan frekuensi 4 Hz. Jika cepat rambat gelombang pada senar itu 8 meter per second, carilah amplitudo titik P yang terletak 1,5 meter dari ujung terikat. Penyelesaiannya adalah besarnya amplitudo di titik P yang bergerak 1,5 meter dari ujung terikat adalah AP sama dengan 2A sin KX sama dengan 2A sin Pi 1,5 sama dengan 2 kali 10 sin 1,5 Pi sama dengan 20 sin 27 derajat sama dengan 20 kali min 1 sama dengan min 20 cm. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Livina Jurumandari. Di sini saya ingin menjelaskan tentang contoh soal gelombang ujung bebas. Jadi di sini ada contoh soal yaitu sebuah gelombang pada permukaan air dihasilkan dari suatu getaran yang frekuensinya 30 Hz. Jika jarak antara puncak dan lembah gelombang yang berurutan adalah 50 cm, hitunglah cepat rambat gelombang tersebut. Diketahui F sama dengan 30 Hz, 1/2 lambda sama dengan 50 cm, lambda sama dengan 100 cm, sama dengan 1 meter. Ditanyanya yaitu adalah F, volume. Jawabannya adalah V lambda kali F sama dengan 1 kali 30 sama dengan 30 meter per second. Jadi hasilnya yaitu adalah 30 meter per second. Sekian dari saya, terima kasih.